SD Negeri Petrojayan 3 telah menggunakan kurikulum satuan pendidikan, yang mana ini mengubah pola pembelajaran yang berawal dari pusat pada guru saja menjadi berpusat pada murid. Perubahan ini dilakukan untuk bagaimana membuat situasi di dalam kelas menjadi lebih hidup. Kurikulum satuan pendidikan masih ada beberapa persoalan. Pertama, masih banyak peserta didik yang belum memahami materi. Yang kedua, masih banyak guru-guru yang belum mampu menggunakan pembelajaran digital. Dan yang ketiga, masih ada miskonsepsi dalam pemahaman pembelajaran mendalam. Tantangan seorang guru adalah pada model pembelajaran. Banyak kekhawatiran dari guru tidak dapat menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan untuk siswanya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya akan menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dengan Project Based Learning. Mari kita ikutin. Pembelajaran diawali di depan kelas dengan mengecek seluruh kesiapan murid, memberikan semangat, dan menyalurkan aura positif dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Di mana semangatmu? SDN Negeri Petrojayan 3. SDN Negeri Petrojayan 3. SDN Negeri Petrojayan 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabdah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, terima kasih Mas Depan. Selanjutnya ya, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia. Ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap semuanya? Siap. Oke, silakan berdiri dong. Ya, berdiri. Ada yang memimpin mungkin? Siapa hari ini? Oh, Dego. Silakan Dego. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju,
Ayo maju, masuk. Ayo maju, maju. Terima kasih Mas Eko. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebelum masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, mari kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Nah, kesepakatan hari ini kita dalam proses belajar harus sambil tersenyum. Bisa? Apa kesepakatannya? Oke, baik ya. Biar nambah semangat, mari kita melakukan dulu tepuk janji fokus. Bisa semuanya ya? Bisa ya? Oke, kita mulai ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita pembelajaran, mari kita untuk mengecek asesmen diagnostik ya, non pedagogik dari pembelajaran PAI ya. Apakah Anda menyukai pelajaran PAI? Emosi apa yang bisa kamu utarakan? Suka. Dalam belajar PAI, metode belajar apa yang kamu sukai? Dengan game. Guru PAI seperti apakah yang kamu sukai? Serius tapi menyenangkan. Menurutmu, apakah diperlukan perubahan tempat duduk setiap pembelajaran PAI? Tidak perlu. Dalam pembelajaran PAI, apa saja yang paling kamu sukai? Bermain peran. Hukum halal dan haram. Ya, kita akan menggunakan media interaktif. Ya, oleh sebab itu, sebelum kita melaksanakan kegiatannya, mari Pak Alam sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Ada 3 tujuan pembelajaran yang menjadi target kita. Yang pertama adalah murid mampu memahami dan menjelaskan hukum halal dan haram. Ya, di sini teman adik-adik akan mencari nih tentang hukum halal dan haram. Lalu tujuan kedua yaitu adalah kalian akan melakukan kegiatan kelompok, ya, yang mana setiap murid mampu membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Ya, nanti akan Pak Alam bagi kelompok, lalu kita akan gunakan perangkat media yang kita miliki di sekolah ini. Ya, nanti teman-teman berdiskusi bareng-bareng. Dan yang ketiga adalah murid mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ketiga tujuan utama kita. Bisa dimengerti? Bisa. Disebut dengan pengertiannya dulu. Kita harus pahami dulu apa sih sebenarnya halal dan haram. Halal dan haram itu konteks yang berbeda. Halal tersendiri, haram tersendiri. Ya, ada halal yang adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Model pembelajaran kali ini menggunakan project based learning. Murid akan dibentuk sebuah kelompok agar terlibat langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Ada 3 alat digital yang akan digunakan oleh murid. Yang pertama adalah ChatGPT. ChatGPT diperuntukkan untuk mencari materi-materi dalam menyelesaikan masalah proyek. Yang kedua, Canva AI digunakan murid untuk bisa berkreativitas membuat web pembelajaran agar nanti mempermudah dalam proses presentasi. Dan yang terakhir, Jeep Quiz. Jeep Quiz akan digunakan guru sebagai bentuk evaluasi dari hasil proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kedapati materi apa? Halal di sekolah. Oke, dibuka dulu anunya, ChatGPT-nya. Dibuka dulu ya.
Berikut adalah salah satu contoh bagaimana Canva AI akan dengan secara otomatis menghasilkan bentuk web pembelajaran yang akan digunakan oleh kelompok dalam berpresentasi, yang nantinya akan diintegrasikan ke aplikasi Canva AI untuk dibuatkan web pembelajaran. Proses pembuatan web pembelajaran ini memang butuh ketelitian agar tidak terjadi miskonsepsi dalam hasil yang akan disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menyampaikan perilaku halal di sekolah. Aku halal di sekolah, paduan lengkap untuk siswa muslim. Setelah seluruh proses pembelajaran dan diskusi kelompok dilakukan, maka proses selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi kali ini akan menggunakan salah satu aplikasi digital yaitu ZipQuiz. ZipQuiz adalah platform edukasi yang berbasis gamifikasi yang memungkinkan guru membuat kuis interaktif untuk murid secara online, dan murid akan merasa senang dalam proses evaluasi kali ini karena murid akan diajak bermain game dan menyelesaikan teka-tekinya. Teka-teki di sini adalah berisi tentang evaluasi materi yang telah selesai dilaksanakan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ilmu, ya, banyak ya. Jadi kita akhiri kegiatan pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Alam akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk ketua kelas untuk disiapkan untuk berdoa pulang. Ya. Sebagai pendidik di era modern, guru dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penguasaan teknologi dan penerapan model pembelajaran berbasis digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan mengkombinasikan pendekatan digital dan suasana belajar yang menyenangkan, guru dapat menciptakan pembelajaran yang relevan, interaktif, serta mampu menumbuhkan motivasi dan kreativitas peserta didik. Dengan demikian, guru tidak hanya menjadi penyampai ilmu, tetapi juga fasilitator pembelajaran yang inspiratif dan adaptif terhadap perubahan zaman.